Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan saya Husnul Khafifah dengan NIM G701240443 dari kelas B. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari percobaan 5, yaitu validasi metode analisis, uji linearitas, dan rentang untuk UV-Vis paracetamol. Jadi, yang nomor pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan uji linearitas dan uji rentang dalam uji validasi. Nah, yang pertama itu definisi dari linearitas dan rentangnya sendiri, yaitu linearitas itu adalah kemampuan suatu metode analisis untuk memberikan hasil uji yang secara langsung itu bisa proporsional dengan konsentrasi analit dari sampel yang kita buat dari sebuah sampel. Dari sampel. Nah, jadi sederhananya itu pokoknya dari uji kadarnya kita itu harus berbanding lurus dengan konsentrasi yang didapatkan. Nah, kalau untuk rentang sendiri itu adalah interval antara konsentrasi tertinggi dan konsentrasi terendah dari suatu analit. Dan konsentrasinya itu nanti dia harus dibuktikan dan ditentukan dengan akurasi, presisi, dan linearitas yang sesuai. Lalu untuk nomor 2 sendiri itu jelaskan hubungan dari Lambert-Beard dan kaitannya pada percobaan ini. Nah, untuk rumus dari Lambert-Beard sendiri itu adalah A sama dengan epsilon kali B kali C. A itu merupakan absorbansi, epsilon itu merupakan absorptivitas molar, B itu adalah tebal kuvet, dan C itu konsentrasinya. Jadi kaitannya dengan percobaan ini itu kan pada absorbansi itu kan berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, nanti pada saat data absorbansi itu dimasukkan ke dalam grafik, dia akan membentuk garis lurus dan akan melewati titik nol. Lalu yang nomor 3 yaitu jelaskan faktor deviasi apa saja yang dapat mempengaruhi pengukuran linearitas dan rentang konsentrasi. Nah, jadi ada 3 faktor deviasi yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor kimia, faktor fisika, dan faktor konsentrasi. Nah, untuk faktor kimia sendiri itu terjadi asosiasi, disosiasi, atau interaksi antara analit dengan pelarut. Nah, kayak contohnya itu kayak perubahan warna karena perubahan pH yang menggeser kesetimbangan kimia dari analitnya nanti begitu. Lalu yang kedua itu ada faktor fisika. Nah, faktor fisika itu seperti penggunaan cahaya yang tidak monokromatis atau adanya safety light yang masuk ke detektor atau ketidakstabilan tegangan listrik pada alat. Nah, kalau untuk faktor konsentrasinya sendiri itu dia yang terlalu tinggi, itu faktor konsentrasinya itu nanti jarak antara molekul analit itu menjadi terlalu dekat. Nah, karena dia terlalu dekat, itu nanti dia akan mempengaruhi distribusi muatan dan indeks yang menyebabkan hubungan yang tidak bisa linear lagi. Lalu yang nomor 4 yaitu berapa nilai R yang menunjukkan nilai linearitas yang sangat baik dan kriteria umum yang dapat diterima ke penerimaan nilai R untuk metode kuantitatif. Nah, untuk nilai R-nya sendiri itu yang paling baik itu dia akan harus mendekati 1, dan untuk kriteria umumnya sendiri itu dia kalau untuk metode analisis kuantitatif itu sangat presisi, dan bahan bakunya itu kriterianya itu juga digunakan itu HR-nya itu lebih dari sama dengan 0,999. Nah, untuk beberapa kasus yang analisis sampelnya itu yang kompleks itu nilai
R-nya itu bisa lebih dari sama dengan 0,997, juga terkadang juga masih dapat diterima. Lalu yang nomor 5 yaitu jelaskan tujuan aplikasi dari uji linearitas dan rentang di bidang farmasi. Nah, yang pertama itu untuk penetapan kadar. Nah, untuk memastikan bahwa jumlah zat aktif yang dalam sediaannya kita itu benar-benar sesuai dengan yang tertera pada label kemasan. Lalu yang kedua itu untuk uji disolusi dengan mengukur seberapa banyak obat yang terlepas ke dalam media seiring berjalannya waktu. Lalu yang ketiga itu ada uji stabilitas, itu untuk memantau penurunan kadar zat aktif selama masa penyimpanan. Dan yang terakhir itu untuk mengidentifikasi cemaran. Dia itu untuk memastikan metode ini itu mampu mendeteksi sebuah cemaran bahan dalam konsentrasi yang sangat kecil dan dalam rentang yang sudah ditentukan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.